namanya pikiran negatif. Kita merasakan itu, kita sadar akan hal itu, sesaat setelah itu kita mau ganti atau kita ubah menjadi pikiran positif. Tapi pada akhirnya gagal. Tetap yang mendominasi adalah pikiran negatifnya. Itu adalah termasuk pengalaman pribadi saya. Barangkali teman-teman pejuang asam lambung juga mengalami seperti itu. Bahwa secara ilmu, secara teori sudah paham, tapi ketika praktek gagal. Itu kali aja teman-teman pejuang asam lambung juga mengalami seperti yang pernah saya alami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan pejuang gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pikiran. Tentu saja singkat saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Pikiran kita semua umumnya, para pejuang gangguan asam lambung umumnya atau mayoritas sudah pada tahu bahwa untuk sembuh dari gangguan asam lambung yang sangat penting yaitu adalah pikiran kita harus benar. Ketika pikiran kita masih negatif, ketika pikiran kita masih kacau, untuk sembuh dari gangguan asam lambung itu akan sulit. Dan itu bukan hanya saya saja yang bilang, tapi mentor-mentor asam lambung, para dokter, para ahli kesehatan juga bilang seperti itu. Ketika kita berobat ke dokter, ke para ahli, biasanya ketika kita mau pulang, dinasihati bahwa pikiran kita harus benar ketika kita mau sembuh dari gangguan asam lambung. Umumnya kita semua, hampir semualah kita sudah pada tahu bahwa pikiran kita harus benar. Secara teori, secara ilmu kita sudah tahu, tapi pada prakteknya, kenyataannya ketika kita praktek, kita gagal. Kini isi kepala kita didominasi oleh namanya pikiran negatif. Kita merasakan itu, kita sadar akan hal itu, sesaat setelah itu kita mau ganti atau kita ubah menjadi pikiran positif. Tapi pada akhirnya gagal. Tetap yang mendominasi adalah pikiran negatifnya. Itu adalah termasuk pengalaman pribadi saya. Barangkali teman-teman pejuang asam lambung juga mengalami seperti itu. Bahwa secara ilmu, secara teori sudah paham, tapi ketika praktek gagal. Itu kali aja teman-teman pejuang asam lambung juga mengalami seperti yang pernah saya alami dulu. Saya mengalami itu berkali-kali, berulang kali, berpuluhan kali, atau bahkan beratusan kali. Kadang juga berhasil, tapi besoknya itu gagal lagi. Jadi ketika berhasil sekali, nggak kok terus berhasil, enggak juga. Karena berhasil sekali doang, besoknya gagal terus lagi. Itu saya pernah mengalaminya. Jadi bagi teman-teman para pejuang asam lambung yang mungkin pengalamannya hampir sama atau bahkan sama seperti yang pernah saya alami, teman-teman tenang, teman-teman santai. Kenapa? Karena itu adalah umum, itu adalah wajar. Memang seperti itu adanya. Ketika kita sudah tahu, ketika sudah paham ilmunya, tapi ketika praktek gagal, itu biasa, itu umum. Seperti halnya salah satu contohnya gini, ketika kita mau belajar mengendarai motor kopling atau motor sport, itu kita pastinya atau umumnya kita dikasih tahu sama teman kita atau sama saudara kita cara untuk mengendarai motor kopling, yaitu kita harus kopling dulu, setelah itu kita masukkan gigi, setelah itu kita lepas kopling pelan-pelan, berbarengan dengan itu kita tarik gas. Ketika itu nggak berbarengan maka motor nggak akan jalan, motor akan mati. Jadi untuk menjalankan motor antara kopling dan juga gas harus berbarengan, harus seimbang, baru motor akan jalan. Teorinya atau ilmunya simple seperti itu doang, tapi pada prakteknya sekali, dua kali gagal. Pengalaman pribadi saya seperti itu, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali gagal untuk mengendarai motor kopling. Padahal teorinya begitu doang, tapi ketika praktek enggak sekali langsung bisa. Saya dulu berpuluhan kali mengalami gagal baru bisa mengendarai yang namanya motor kopling. Apalagi biasanya kalau perempuan atau anak cewek itu biasanya lebih sering lagi atau lebih lama lagi mengalami kegagalan dan pada akhirnya bisa mengendarai motor kopling, tapi biasanya lebih lama mengalami kegagalan. Dan kenapa gagal? Ya karena walaupun kita tahu ilmunya, walaupun kita tahu teorinya, tapi memang kita itu butuh pengulangan, kita butuh membiasakan, kita butuh menyeimbangkan antara kopling dan juga gas, kita butuh menyelaraskan. Kita ulang-ulang berkali-kali gagal, pada akhirnya bisa.
Dan itu sama persis ketika kita mau sembuh dari gangguan asam lambung dan kita sudah tahu caranya, sudah tahu ilmunya bahwa harus merubah pikiran kita menjadi benar, pikiran kita menjadi positif. Tapi pada prakteknya kita gagal. Karena memang kita butuh pengulangan, kita butuh mengulang-ulang, pada akhirnya terbiasa. Ketika hanya sekali dua kali, ya wajar ketika gagal. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang masih gagal ketika merubah pikirannya menjadi positif, teman-teman tenang, teman-teman santai, karena itu adalah wajar. Teman-teman, yang penting pesan saya adalah jangan berhenti. Karena gagal itu bukan berarti nggak bisa selamanya. Itu adalah sangat berbeda. Gagal bukan berarti tidak bisa selamanya. Ketika kita terus mencoba, ketika kita terus mengulang, pada akhirnya kita akan bisa. Dan caranya adalah ketika isi kepala kita full pikiran negatif, caranya adalah kita datangkan atau kita masukkan atau kita isikan ke kepala kita pikiran yang positif. Dan itu nggak sekali dua kali, itu harus terus menerus kita isikan, kita masukkan pikiran positif ke kepala kita. Biasanya di awal-awal yang kita isikan pikiran positif itu biasanya akan dimakan habis oleh pikiran negatif kita. Kita isi berulang-ulang itu akan tetap dimakan habis oleh pikiran negatif kita. Pengalaman pribadi saya adalah seperti itu. Jadi kita awal-awal kita memasukkan pikiran positif tetap dimakan oleh pikiran negatif, yang mendominasi atau yang muncul di permukaan otak kita atau pikiran kita adalah tetap pikiran negatif. Itu nggak masalah di awal-awal seperti itu. Tapi ketika kita terus mengisikan pikiran positif terus-menerus, pada akhirnya yang namanya pikiran negatif akan tertimbun di bawah. Dia akan tertumpuk oleh pikiran positif, pikiran-pikiran positif kita yang sangat banyak, yang memang kita isikan terus-menerus, yang memang kita masukkan terus-menerus. Jadi ketika pikiran positif kita dimakan habis oleh pikiran negatif, nggak masalah. Kita tetap terus berusaha, kita nggak berhenti, kita terus berjuang mengisikan itu. Jadi pada akhirnya suatu saat nanti yang akan mendominasi adalah pikiran positif kita. Bukan berarti pikiran negatif sama sekali nggak ada, nggak juga. Yang namanya pikiran negatif akan sesekali muncul juga, tapi dia nggak akan bisa mendominasi ketika kita sudah berhasil mengisikan terus-menerus pikiran positif itu. Iya, dia akan sesekali muncul, tapi sesekali doang. Dia nggak akan mendominasi dan nggak akan terus muncul di permukaan. Nggak akan muncul di pikiran kita. Sesekali saja muncul, tapi yang sering muncul adalah pikiran positif kita ketika kita sudah berhasil melakukan itu. Jadi saya kira itu, semoga video singkat ini bisa memotivasi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang mungkin sekarang ini isi pikirannya masih didominasi oleh pikiran negatif. Semoga bisa memotivasi teman-teman. Saya kira itu, selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.